Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, tempat kita belajar tentang dunia kependidikan, ASN, PNS, dan hal-hal positif lainnya. Oke sahabat semuanya, kali ini kita akan mencoba membahas atau mengurai tentang P3K ya, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias pegawai kontrak di instansi pemerintah ya. Oke sahabat semuanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan, seperti biasa silakan terlebih dahulu untuk subscribe channelnya, kemudian komen jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita langsung saja masuk kepada pokok pembahasannya, yaitu fakta seputar P3K ya. Yang pertama adalah P3K ini mempunyai mekanisme penggajian yang sama dengan ASN atau PNS ya. Ini dapat kita lihat pada PP nomor 98 tahun 2000, bahwasanya pada ayat 2 disebutkan P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja ya. Jadi jelas ya, bahasanya kalau ASN PNS itu kan gaji itu ditentukan pada masa kerja dan golongan. P3K juga seperti itu ya. Jadi memang sama dengan PNS atau ASN. Yang kedua, P3K mempunyai sistem tunjangan yang sama dengan PNS ya. Bisa dilihat pada pasal 4, yaitu P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Bisa dilihat itu ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang lainnya. Namun demikian, gaji dan tunjangan yang diterima para P3K itu akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, rekrutmen P3K juga dilakukan melalui tes ya. Jadi tidak ada yang diangkat secara otomatis atau langsung ya. Seperti kabar yang beredar bahwasanya honor sekian tahun langsung diangkat menjadi P3K, tidak. Sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Kemenpan RB bahwasanya rekrutmen P3K tetap melalui tes walaupun oleh THK 2 atau tenaga honorer kategori 2. Terus bagaimana sistemnya? Ya tetap seperti biasa. Jika seandainya nanti waktu P3K tidak lulus, maka kemungkinan besar THK 2 akan dialihkan kepada kontrak Pemda ya, jika Pemdanya ada membutuhkan. Yang keempat, pegawai yang termasuk kepada P3K atau yang sudah dinyatakan lulus sebagai P3K tidak diperbolehkan untuk mengikuti CPNS ya. Jadi ini sifatnya tidak boleh langsung dua ya, CPNS ikut juga, P3K juga ikut, tidak bisa. Jadi memang harus memilih salah satu. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti P3K atau CPNS ya, silakan dihitung-hitung sendiri bagaimana baiknya, bagaimana kemungkinan besar untuk lulusnya. Untuk kali ini saya juga akan menjabarkan informasi tentang besaran gaji P3K berdasarkan golongan. Golongan 1 yaitu 1,7 sampai 2,6. Golongan 2 1,9 sampai 2,8. Golongan 3 2 juta sampai 2,9. Golongan 4 2,1 sampai 3 juta. Golongan 5 2,3 sampai 3,8. Golongan 6 2,5 sampai 4 juta. Golongan 7 2,6 sampai 4,2. Golongan 8 2,7 sampai 4,3. Golongan 9 2,9 sampai 4,8. Golongan 10 3 juta sampai 5 juta. Golongan 11 3,2 sampai 5,2. Golongan 12 3,3 sampai 5,5. Golongan 13
3,5 sampai 5,7. Golongan 14 3,6 sampai 5,9. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan tabel berikut ini.